Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Hayya nabda dirasatana hadal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan hari ini Pak Anis akan membahas materi persiapan penilaian tengah semester 1 Bahasa Arab kelas 6 ya. Pasti di setiap pertemuan itu nanti ada kata sapaan dan jawabannya. Dan materi sapaan dan jawaban ini nanti pasti keluar di materi atau di soal-soal penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau kenaikan kelas, bahkan nanti di soal UAMBD, ujian akhir madrasah berstandar daerah, itu juga pasti keluar. Oleh karena itu, untuk materi sapaan dan jawaban, silakan anak-anak itu dihafalkan sampai hafal betul. Jangan sampai untuk pertanyaan yang mudah ini nanti anak-anak malah salah dalam menjawabnya. Oke, sapaan itu nanti ada sobahul khair, nanti bisa dijawab dengan sobahun nur. Seperti itu. Nanti tinggal dihafalkan. Naharuka sa'idun, sa'idun mubarak. Masa'al khair, masa'an nur. Lailatus sa'idah, sa'idah mubarakah. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Kaifa haluka? Ya, bisa kaifa haluka kalau untuk satu orang. Kaifa halukum untuk kalau untuk banyak orang. Kaifa halukum? Kaifa haluka? Ana bi khairin alhamdulillah. Baik. Untuk sapaan dan jawaban Pak Anis wajibkan untuk kalian hafal semua karena nanti soal-soal itu banyak sekali. Di awal soal itu pasti ada kalimat sapaan dan jawabannya. Jadi ini soal yang sangat mudah, jangan sampai terlewatkan karena kalian tidak hafal. Baik, yang selanjutnya materi pokok di kelas 6 yang dipakai untuk penilaian tengah semester yaitu ada dua, yaitu yang pertama tentang as-sa'ah atau tentang jam, dan yang kedua adalah tentang uhibbul lughatal arabiyyah atau aku cinta bahasa Arab. Untuk yang pertama itu materinya tentang jam. Perlu anak-anak ketahui untuk jam ini nanti ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama bisa menanyakan jam yang menunjukkan tepat, bisa menanyakan jam yang menunjukkan lebih, bisa menanyakan jam yang menunjukkan kurang. Oke. Untuk bilangan atau jam itu sendiri sebenarnya mirip dengan bilangan angka biasa. Contoh, al-wahidatu, jam 1 itu sebenarnya diambil dari kata wahidun 1. Wahidun 1, isnaini 2. La asaniyah itu dari kata isnaini, asalisah itu dari kata salasatun, ar-rabi'ah itu dari kata arba'atun, al-khamisah itu diambil dari kata khamsatun. Kecuali asadisah ini seharusnya bilangan 6 itu adalah sitatun, khusus jam 6 itu disebut dengan asadisah, jam 6 ya. Jadi yang lainnya itu sama dengan bilangan biasa, tapi khusus untuk jam 6 itu beda. Yang harusnya jam 6 itu sitatun menjadi sadisah. Selanjutnya asabingatu, asabingatu itu dari kata sabngatun. Asaminatu itu dari kata sama niatun. Atasingatu itu dari kata tisngatun. Al-ashiratu itu dari kata asyaratun.
Al-hadiyata asyarah jam 11 itu dari kata ahada asyarah. Jam 12 itu dari kata dari jam 12 asaniyata asyarah itu dari kata isna asyarah, seperti itu. Jadi kalau untuk menghafalkan jam itu sebenarnya tidak sulit, hanya kita perlu menghafalkan bilangan angka 1 sampai 12 itu nanti sudah mirip dengan jam 1 sampai jam 12. Yang beda cuman asadisah yang berarti jam 6. Kalau bilangan biasa asadisah itu adalah sitatun. Baik. Untuk selanjutnya adalah keterangan jam, ya. Untuk keterangan jam itu ada wa, ya. Wa itu berarti lebih. Illa berarti kurang. Nisfu berarti 30 menit. Ar-rub'u berarti 15 menit. Daqiqatan atau daqiqah itu berarti menit. Kemudian untuk keterangan waktunya nanti ada sobahan, naharon, masaan, lailan, ya. Misal berangkat ke sekolah jam 7 berarti jam 7 pagi. Naharon siang, pulang sekolah pada jam 1 siang. Bermain sepak bola pada waktu sore hari. Tidur pada waktu malam hari, lailan. Subahan, naharon, masaan, lailan, seperti itu. Jadi untuk keterangan ini nanti dikombinasikan dengan jam tadi, dengan jam ini. Jadi pengkombinasian antara jam dan keterangannya. Baik, selanjutnya adalah contoh penggunaan jam dan keterangannya. Contoh. Misal kita mau mengatakan jam 1:30, ya. Al-wahidatu lebih tadi menggunakan apa? Wa. Oke, berarti tinggal tambahkan wa. Jam 1:30 menit tadi apa? An-nisfu. Baik. Jadi untuk mengatakan jam seperti hal tersebut. Jam 1:30 menit. Kemudian misal lagi jam 6:4. Berarti asa di 1 kurang tadi menggunakan apa? Kurang tadi menggunakan illa nisfu. Ya, oke, kamu harus teliti nanti dalam penggunaan wa dan illa, nggih. Jadi penggunaan wa dan illa itu harus teliti. Kadang ada yang tidak teliti, seharusnya jam 1:30, harusnya jam 1:30, malah dia nulisnya jam 1:30 atau sebaliknya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang menanyakan tentang jam, nanti kata tanyanya itu bisa menggunakan 1. Kamis sa'atu. Ini berarti jam berapa? Ya, jam berapa? Kemudian ada apa lagi? Kata tanya tentang jam, yang menanyakan tentang jam. Kita tulis
Ada kam sangatan. Kam sangatan. Artinya apa? Kam sangatan ini berarti berapa jam. Kemudian fi ayyi sa'atin ya. Fi ayyi sa'atin ini berarti pada jam berapa. Ya, ini adalah 3 kata tanya yang nanti menanyakan tentang jam ya. Jadi misal ada pertanyaan jam berapa sekarang? Kemarin dalam lagu sekarang itu artinya al-ana. Al-ana sekarang berarti Kamis sangatul ana, jam berapa sekarang? Sekarang jam 10, seumpama seperti itu. Kamsangatan, yang kedua adalah kamsangatan yang menanyakan tentang berapa jam. Misal, berapa jam kamu tidur dalam semalam? Jawabannya, saya tidur 12 jam. Wah, kelamaan ya kan? Yang selanjutnya kata tanya adalah fi ayyi sangatin. Fi ayyi sangatin berarti pada jam berapa. Misal, pada jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Seperti itu, ya. Jadi 3 kata tanya ini nanti yang bisa digunakan untuk menanyakan jam. Baik, jangan lupa ya untuk dipelajari. Untuk tahap pertama ini yaitu sapaan dan jawaban. Kalian harus hafal semua plus artinya. Yang selanjutnya yaitu jam. Kalian harus paham jam 1 itu apa, jam 2 itu apa, dan seterusnya sampai jam 12. Kemudian kalian juga harus paham keterangan jam. Misal jam 1 lebih 30 menit. Oh, lebih itu menggunakan wa. 30 itu nisfu. Jam 7 lebih 30 menit berarti as-sabi'ah wa nisfu. Kemudian kalian juga harus paham keterangan waktu, paham dan hafal keterangan waktu. Ada sobahan, naharon, masaan, dan lailan. Kemudian untuk lebih lengkapnya kemarin sudah ada dalam lagu. 20 menit itu apa? 20 menit. 5 menit itu apa? Kemarin ada dalam lagu. Al-ana sekarang dakikotan menit. Tamaman tepat, rubngun seperempat, nisfun setengah, sangatun itu jam, ishrun 20, khamsun itu 5, wa itu lebih, illa itu kurang, wa itu lebih, illa itu kurang. Nah, ada dalam lagu ya. Ishrun 20, khamsun 5. Siapa tahu nanti jamnya tidak hanya 30 menit dan 15 menit. Siapa tahu nanti ada lebih 5 menit, lebih 20 menit ya. Nanti bisa diambil dari lagu tentang jam kemarin. Kalau belum hafal silahkan dibuka lagi videonya di YouTube dan dihafalkan. Selanjutnya untuk jam harus teliti antara penggunaan wa dan illa. Karena salah pengertian illa saja jamnya otomatis sudah salah. Seumpama ini jam 6 kurang 30 menit. Kamu mengartikan illa itu dengan lebih, berarti otomatis jamnya juga salah, nggih. Selanjutnya ada keterangan atau kata tanya tentang jam. Nanti ada 3 kata tanya tentang jam ya. Yang pertama adalah kamis sangatu, jam berapa. Yang kedua kam sangatan, berapa jam. Yang ketiga adalah fi ayyi sangatin, pada jam berapa. Itu juga harus kalian ketahui. Nanti ada soal menerjemahkan, ada soal menjawab.
Siapa tahu nanti ada pertanyaan fi ayyi sa'atin artinya apa, seperti itu. Jadi harus kalian kuasai untuk bisa menjawab soal-soal yang telah disediakan. Yang selanjutnya, materi uhibbul lughatal arabiyyah. Uhibbu, saya cinta al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Ya, nanti kata-kata al-lughatal arabiyyah akan sering keluar. Jadi kalian harus hafal bahwa al-lughatal arabiyyah itu adalah bahasa Arab. Uhibbu, saya cinta bahasa Arab. Oke. Untuk dalam materi uhibbul lughatal arabiyyah ini, salah satu yang dibahas di dalamnya adalah fi'il mudhari. Jadi fi'lul mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Di kelas 5 sudah kita pelajari, yaitu fi'il mudhari adalah kata kerja yang menyimpan atau mempunyai arti sedang atau akan. Seperti itu. Dulu kelas 5 sudah kita pelajari. Fi'il mudhari yaitu fi'il yang diawali oleh salah satu dari 4 huruf. Bisa hamzah, nun, ya, ta, ya. Kalau untuk mempermudah bisa kalian singkat dengan kata Anita, ya. Anita, alif atau hamzah, nun, ya, ta. Jadi setiap ada kata kerja yang diawali dengan Anita, salah satu dari Anita, maka itu adalah fi'il mudhari dan otomatis mempunyai arti sedang atau akan. Contoh, ini adalah fi'il mudhari diawali dengan a, ya. A, ini adalah fi'il mudhari. Diawali dengan nun, Anita, ya, fi'il mudhari. Diawali dengan ta, juga fi'il mudhari, dan diawali dengan ya juga fi'il mudhari. Seperti itu. Lah, Pak, kok beda-beda? Ini awalnya a, ini awalnya na, ini awalnya ta. Ternyata perbedaan awal kalimat atau awal fi'il tersebut juga menjadikan perbedaan arti, ya, atau menjadikan perbedaan dhamir yang terkandung di dalam fi'il tersebut. Dulu sudah pernah Pak Anis untuk menghafalkan, nggih. Dulu pernah kita hafalkan ana a, nahnu na, antata, antitaina, huwa ya, hiyata, ya. Oke, ana a, nahnu na, antata, antitaina, huwa ya, hiyata. Oke. Ana a. Oh, ketika nanti ada fi'il mudhari diawali dengan a, maka dia menyimpan ana. Contoh, adhabu. Berarti ana adhabu sebenarnya, ya. Adhabu saya. Ana berarti saya. Berarti adhabu ini berarti saya sedang pergi. Pak, bahasa Arabnya sedang apa? Tidak ada. Karena dia fi'il mudhari, otomatis menyimpan kata sedang atau akan. Jadi ketika diawali dengan a itu adalah ana. Jika diawali dengan na, nadhabu berarti kita atau nahnu, ya, kita sedang pergi. Nah, lanjut. Kalau diawali dengan ta, berarti artinya adalah anta, nggih. Anta tadhabu. Tadhabu berarti kamu laki-laki sedang pergi. Ini harus diperhatikan. Kalau diawali dengan ta dan diakhiri ya sama non, berarti dia adalah anti. Oke, ta, ya, non, berarti dia adalah anti. Anti adalah kamu perempuan. Oke, huwa ya, ya berarti huwa, dia sedang pergi. Hiyata tadhabu, berarti dia perempuan sedang pergi. Seperti itu. Jadi kalian hafalkan, nggih. Ana a, nahnu na, antata, antitaina, huwa ya, hiyata. Seperti itu. Baik,
yang selanjutnya saya akan berikan beberapa contoh kosakata yang nanti menggunakan fi'il mudhari dan kosakata yang berkaitan dengan materi kita. Yang pertama ada yadhabu. Yadhabu ini berarti pergi atau berangkat, ya. Kemudian yarjingu pulang. Kemudian yadkhulu adalah masuk. Kemudian yastarihu istirahat. Kemudian yaknusu menyapu. Kemudian yata'allamu belajar. Kemudian yuhibbu cinta atau suka. Yasma'u mendengar atau mendengarkan. Yaqra'u membaca. Dan yakumu bangun atau berdiri. Akan Pak Anis berikan satu contoh yang nanti bisa menjadikan contoh fi'il mudhari. Dilihat dari perubahan awal katanya. Oke, contoh yadhabu. Oh, yadhabu ini diawali dengan apa toh? Oh, diawali ya. Otomatis yadhabu ini adalah masuknya di huwa, ya enggak? Huwa ya. Ana nahnu antata antitaina huwa ya hiyata. Oke, seperti itu. Terus kita ambil ini satu. Kalau diawali dengan A, jadi adhabu. Otomatis ana a, ya kan? A. Adhabu itu berarti ana, berarti saya. Oke. Kalau nadhabu, kalau na berarti menjadi nadhabu. Jadi nadhabu, ya. Nadhabu berarti kita pergi atau kita berangkat. Oh, diawali dengan ta berarti tadhabu. Oke. Oh, diawali dengan ta dan diakhiri dengan ya sama nun. Berarti tadhabina. Oke. Dan yang terakhir tak berarti sama dengan ini. Nah, nanti yang lain bisa kalian coba di rumah. Yarjingu menjadi apa? Yadkhulu menjadi apa? Yaknusu menyapu itu menjadi apa? Yang penting yang perlu kalian perhatikan adalah ketika diawali dengan a itu maka ana, ya. Ketika diawali dengan non maka itu nahnu. Diawali dengan ta maka itu adalah anta. Diawali dengan ta dan diakhiri dengan ya sama non berarti anti. Diawali dengan ya berarti huwa. Diawali dengan ta berarti hiya. Ana a nahnu na antata antitaina huwa ya hiyata. Seperti itu. Nanti juga ada pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana? Nanti seperti ini. Titik adhabu. Titik adhabu. Seumpama di sini ada titik-titiknya ya. Titik adhabu. Lah, domirnya di sini itu apa? Nah, kalian menentukan domirnya di sebelum adhabu ini. Menentukan kata gantinya sebelum adhabu ini. Oh, di sini diawali dengan a. Berarti domirnya adalah ana. Lah, nanti ditulis ana adhabu seperti itu, nggih. Nah, nanti banyak sekali soal seperti itu yang sangat mudah sekali jika kalian sudah hafal ana nahnuna antata antitaina huwa ya hiyata seperti itu. Kemudian ada pertanyaan. Ya, kemudian ada pertanyaan. Pak, lah antara hiya dan anta itu sama, Pak. Dan nanti cara membedakannya bagaimana? Baik.
Yang jelas kalau hiya itu dia perempuan, gitu. Kalau anta kamu laki-laki. Jadi beda. Hiya untuk perempuan, anta untuk laki-laki. Berarti nanti di belakang hiya itu pasti ada nama perempuan. Belakang anta ada nama laki-laki, Ahmad. Contoh seperti ini. Jika ada pertanyaan seperti ini. Titik 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 takra'u Fatimah. Oh, Fatimah. Nama perempuan. Berarti di sini adalah hiya. Ya, nggak mungkin anta. Anta kamu laki-laki. Ya. Kemudian takra'u Ahmad. Oh, pakai tak. Berarti anta. Oh, karena di sini nama orang laki-laki. Anta. Seperti itu. Nah, nanti soalnya juga seperti itu. Kalau di sini ana aja gampang, ya enggak? Kalau di sini ana, seumpamanya ana. Seumpama seperti ini. Nanti ada soal model-modelnya seperti ini. Ingat, model seperti ini modelnya. Titik aqra'ul Qur'ana. Oke. Kalau ada soal seperti ini, kamu berarti di sini disuruh menentukan domirnya, kata gantinya. Ingat, diawali dengan a. Berarti apa? Ana, anah, nuna. Oh, ana a. Oh, berarti ana di sini. Oke, ana. Seperti itu ya. Mudah kan? Ya, nanti banyak soal-soal seperti ini. Anta takra'u. Oke, tadhabina Fatimah ilal madrasah. Ini salah ya. Tidak bisa seperti ini. Karena kamu. Tadhabina, kamu perempuan pergi ke sekolah. Baik, seperti itu. Kemudian ada kata yang selanjutnya itu kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amar. Contoh, ikra. Ikra artinya apa? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra itu artinya bacalah. Ya. Kalau untuk laki-laki ikra, kalau untuk perempuan nanti ikra'i. Ikra'i. Ya, bedanya untuk laki-laki dan perempuan. Oke, otomatis kalau ikra bacalah laki-laki, hei laki-laki. Kalau ikra'i bacalah hei perempuan. Uknus, sapulah untuk laki-laki atau perempuan? Ya, betul, untuk laki-laki. Karena diakhiri dengan sukun. Uknus, sapulah hei laki-laki. Kalau untuk perempuan? Ya, betul, uknusi. Sapulah wahai perempuan. Ini adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Contoh dalam kalimat Iqra al Qur'ana ya matu, ya. Ini untuk laki-laki. Iqra al-Qur'an, ya. Bacalah Al-Qur'an hei Ahmad, seperti itu. Kalau untuk uknus, ya nanti sapulah, bisa sapulah lantai, sapulah kelas. Yang tidak bisa itu nanti sapulah papan tulis. Nah, itu tidak bisa. Nanti untuk fi'il amar ini ada sedikit cumanan soalnya cuman sedikit. Jadi untuk fi'il amar perlu diketahui adalah kata kerja perintah. Tinggal kita lihat belakangnya. Oh, nama orangnya laki-laki, berarti nanti pakai untuk yang laki-laki. Oh, nama di sini perempuan, berarti nanti pakai untuk perempuan. Baik, untuk yang tahap kedua materinya yaitu Uhibbul Lughatal Arabiyyah, nggih. Nanti soal-soalnya itu memuat tentang fi'il mudhari.
Jadi kalian harus hafal ana'a, nahnuna, antata, antitaina, huwaya, hiyata. Itu nanti untuk berkaitan dengan awal dari fi'il mudhari ya. Kalau a diawali a berarti dia ana, nahnu dan seterusnya. Dan jangan lupa fi'il mudhari itu menyimpan arti sedang atau akan. Dan diawali anita, itu untuk fi'il mudhari. Yang selanjutnya nanti bisa dibuat latihan di rumah, yaitu tentang kosakata yang berkaitan dengan materi uhibbul lughatal arabiyyah, saya cinta bahasa Arab. Dan ini juga harus dihafalkan, siapa tahu nanti ada dalam soal ya. Untuk yarjingu, yadkhulu, yastarihu, yaknusu dan sebagainya. Ini silahkan dihafalkan. Kemudian contoh soalnya nanti seperti ini. Jadi ana akra'u, oh diawali dengan a berarti ana. Oh diawali dengan ta dan ada nama orang laki-laki berarti anta, begitu dan seterusnya. Oh tadhabina berarti taina, berarti anti. Di sini domirnya adalah anti, seperti itu. Anti tashhadi tadhabina. Kemudian materi yang selanjutnya adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Ada ikro'i untuk laki-laki, ikro'i ketika ada tambahan berarti menjadi untuk perempuan. Ada alif lainah di belakangnya ini berarti menandakan perempuan. Uknus untuk laki-laki, uknusi untuk perempuan. Seperti itu. Cukup. Oh, satu lagi. Ada pertanyaan menggunakan hal, ada dua kemungkinan jawaban, yaitu na'am dan la. Ya enggak? Masih ingat? Oke, jika ada pertanyaan menggunakan hal, ada dua kemungkinan jawaban, yaitu na'am dan la. Dijawab dengan na'am jika setuju, dijawab dengan la jika tidak setuju. Seperti itu. Kalau untuk penjelasan hal ini nanti ada di video, silahkan dicari di video YouTube Pak Anis, atau dulu ini sudah kita pelajari dari kelas 4, insya Allah anak-anak semua sudah paham. Jika ada pertanyaan menggunakan hal, ada jawaban dengan na'am dan la. Misal contoh, apakah kamu sudah makan? Jawabannya ya, saya sudah makan. Kalau dijawab dengan na'am, nanti pertanyaan dan jawabannya sama. Kalau dijawab dengan la, pertanyaan dan jawabannya itu berbeda. Apakah kamu mempunyai topi? Tidak, saya mempunyai sepatu. Seperti itu. Itu kalau untuk menggunakan tidak. Baik, terima kasih untuk materi persiapan penilaian tengah semester. Cukup sekian, silahkan dipelajari. Dan nanti juga Pak Anis lampirkan di Google Classroom materi Word ini, Jadi Microsoft Word ini nanti juga saya lampirkan dalam bentuk Microsoft Word. Jadi nanti bisa kalian kerjakan, bisa kalian baca-baca, ini bisa kalian kerjakan. Untuk latihan dan juga jangan lupa penjelasannya dengarkan, dipelajari dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hayanah tatim dirasatana hadal yaum bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.